dalam masa kesusahan. Kita dengar di Texas lagi snow, freezing cold di sana. Mereka nggak pernah kayak begitu. Ya di sana ada siapa? Ada Sandri, ada Andre dan yang lain-lain ya. State Texas memang nggak siap, saudara ya. Saya ada lihat video gitu. Kalau New Jersey pakai mobil gede ya, jalan besar gitu. New York juga pakai mesin-mesin yang besar, yang pakai shovel semua ya. Cuma kemudian di Virginia di mana-mana semuanya udah siap ya pakai baju salju semuanya. Cuma di Texas mereka mau shovel itu pakai broom dan itu panky ya saudara ya, karena mereka nggak ada persiapan sama sekali. Tapi memang state-nya nggak siap begitu, rumah-rumah juga nggak disiapkan untuk menghadapi cuaca di bawah freezing, sehingga pipe dalam rumah itu, kalau saudara tahu itu kalau dia beku itu gampang pecah, jadi rumah pada bocor semua ceilingnya. Itu sangat luar biasa, jadi orang-orang harus di-evacuate semuanya, dan dingin lagi suasananya. Tapi kita mau bawa dalam doa buat teman-teman kita yang di sana, khususnya people that we know ya. Saya lagi pikir-pikir juga kenapa ya di Texas ya, nggak di Las Vegas misalnya gitu ya. Kenapa jadinya di Texas itu vortex itu ya. Saya pikir-pikir, oh saya tahu deh kenapa. Yaitu agar jangan banyak-banyak orang New York pindah ke Texas, saudara. Soalnya udah makin banyak yang mau pindah Texas, jadi biar makin kurang yang ke sono gitu ya. Udah dibilangin New York paling enak, masih aja pada mau ke mana-mana ya, jangan kemana-mana. Tadi kita mau kirim pastor ke sana, saudara, untuk berdoa menguatkan orang-orang. Kita mau kirim pastor ke sana tadinya. Tapi saya takutnya pastor nyantol di sana, nggak pulang-pulang, jadi nggak jadi, saudara. Jadi kita nggak kirim, biar pastor stay di New York aja. Haleluya, amin. Ya, jadi itu intermezzo aja, saudara. Yuk mari kita baca firman Tuhan. Saya akan share ya untuk ini. Kita akan buka dari kitab 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan kembali mengulang tentang firman ini karena ada beberapa hal yang saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita melalui ayat-ayat ini. Mari kita sama-sama baca, dan saya minta kita baca bergantian ya, yang pria yang ganjil, yang wanita yang genap. Tapi saya akan baca aja semuanya, karena nggak pada kedengaran, nggak apa-apa. Tapi di rumah masing-masing, yang ganjil, yang pria, yang genap, yang wanita ya, saling berganti-gantian. 1, 2, 3. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, ini yang penting sekali, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, selanjutnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, tadi hidup penuh pengharapan sudah pernah dibahas oleh Peter, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat kelima sama-sama, terakhir, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Gitu, garis bawahi adalah yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini adalah tentang saya share ininya dulu ya, PowerPoint-nya dulu saya share.
Nah, saudara-saudara, ayat dari kitab Petrus ini sebenarnya adalah merupakan satu rahasia, saudara, yang diberitahukan kepada kita semua agar kita mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat baca dari ayat ini, ayat yang pertama ini, ayat yang kedua, yang mengatakan bahwa yaitu kita, atau kalau bahasa Inggrisnya itu dikatakan God's elect, ya, artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. God's elect artinya. Nah, di sini kita mau mengerti bahwa ada satu rahasia yang Allah sebenarnya mau kasih tahu kepada kita. Ada rencana Allah yang mulia, yang Dia sudah rancangkan buat saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, itu sejak dari permulaan awal penciptaan. Allah itu, kalau bahasa Inggrisnya omniscience, artinya Allah itu sudah tahu sebelum hari itu terjadi. Jadi Dia mengerti segala sesuatu, saudara. Nah, kita mesti mengerti teologi ini, yaitu teologi tentang Tuhan, yaitu Allah itu omniscience. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini kita harus mengerti prinsip ini, fundamental ini. Karena kalau kita tahu fundamental ini, hidup kita jadi lebih aman. Jadi kejadian semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua Allah sudah tahu. Ada rencana Allah, ya. Kita tahu bahwa ada firman yang berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, untuk kita, rancangan damai sejahtera. Itu memang Allah sudah tahu apa yang Allah mau lakukan sejak dari awal untuk kita semua. Karena Allah itu memiliki pengetahuan atau di luar kemampuan otak kita, Allah itu sudah tahu, tetapi tetap memberi manusia free will. Ya, jadi ini adalah hal yang misteri sebenarnya. Nah, kita semua ini dipelihara oleh apa? Kekuatan ketika firman Tuhan katakan kita ini dipelihara oleh kekuatannya Tuhan. Untuk sambil nunggu menantikan keselamatan yang telah tersedia bagi kita semua. Nah, jadi ayat ini merangkumkan tentang penciptaan, keselamatan, dan juga garis akhir dalam kehidupan kita semua. Ini ayat yang luar biasa yang justru mau dibahas, dan kitab Petrus ini membahas tentang journey dari penciptaan ini sampai pada akhir, bagaimana kita harus hidup dan juga bagaimana kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 3 poin, yaitu 1, kita dipilih oleh Allah, kita akan masuk lebih dalam, itu artinya apa. Kedua, kita dipilih untuk taat, karena tadi firman-Nya berkata, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan ketiga, kita dipilih untuk memikul salib. Next, ini adalah tentang yang tadi kita garis bawahi, yaitu kita dipilih Allah, judulnya, ya. Kita dipilih Allah, dalam bahasa Inggris tadi sebenarnya bilang bahwa God's elect according to the foreknowledge of God the Father. Pastor pernah bilang kata foreknowledge ini, tapi mungkin nggak sempat dibahas. Nah, ini adalah kata yang luar biasa, yaitu foreknowledge, itu artinya dia mengetahui sebelum hal itu terjadi. Saudara, kita percaya, ya, kita harus percaya bahwa Allah itu memilih kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Dia menguduskan kita dan adalah, kalau kita sadar akan hal ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi kita tahu secara unconsciousness, walau kita tidak sadar, bahwa ada seseorang, ada Allah yang senantiasa sudah mengenal kita dan membawa kita sampai pada hari ini. It is amazing revelation. Itu satu pewahyuan luar biasa kalau saudara mengerti akan hal ini. Jadi kalau saudara-saudara kita sadar ini bahwa kita di tempat ini, hari ini, itu semua karena Allah sudah memilih kita lebih dahulu. Saudara dan saya hari ini bisa mengenal Tuhan, itu bukan kebetulan, bukan kita memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah memilih kita dulu. Jadi kalau saudara hari ini bisa mendengar firman, bisa kenal satu sama lain di dalam gereja, bisa dalam satu persekutuan iman ini, itu adalah karena Tuhan sudah foreknowledge kita, sudah memilih kita dari awal untuk kita masuk dalam rancangan ini. Nah, ini satu misteri, ya.
Bagaimana hubungannya kalau begitu? Kita nggak ada free will dong. Kalau kita misalnya udah pasti seperti itu. Nah, saudara, kalau kita ngomong soal free will, nasib, predestination atau apa, jawabannya adalah there's no answer. Karena ini merupakan satu misteri kalau kita berkata. Ini merupakan satu misteri yang Allah sendiri yang mengerti. Kita punya otak nggak bisa sampai ke sana. Karena nggak bisa diterima dengan iman. Yang bisa diterima adalah, nggak bisa diterima dengan otak. Cuma bisa diterima dengan iman. Makanya kalau saudara buka di ayat ke-8, ya, saudara di rumah boleh buka ayat 8. Oh, di sini ada di ayatnya, di slide-nya. Apa dikatakan apa? Sama-sama. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kan? Kita belum pernah lihat Tuhan. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita belum pernah lihat Tuhan, betul? Kita nggak pernah mengerti. Kita cuma percaya pada Tuhan karena iman. Jadi kita nggak bisa mengerti Tuhan dengan pikiran kita. Ini adalah satu misteri. Kita percaya kita dipilih itu karena kita punya iman kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita menerima fakta ini dengan iman, hidup kita akan diberkati. Amin, saudara? Saudara percaya? Saudara kalau percaya bahwa seluruh kehidupan kita ini, itu adalah God's yang omniscient yang sudah memilih kita, hidup kita akan diberkati. Karena kita nggak bakalan terlalu takut, nggak bakalan terlalu cemas. Allah yang sudah tahu sebelum kita lahir, itu sudah mengenal kita. Hari ini kalau kita dalam keadaan apapun juga, kita bisa tenang dalam lindungan Tuhan. Ini adalah teologi atau pengertian tentang Tuhan yang harus kita dasari dan kita harus benar-benar pegang dalam hidup kita. Bahwa Allah sudah mengerti akan kehidupan kita sebelum kita ada. Jadi saudara jangan terlalu khawatir dengan apapun juga yang terjadi. Nah, Daud pernah berkata ya, dalam Mazmur 139 ayat 1-14, saudara boleh baca nanti di rumahnya. Dikatakan apa? Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wow, luar biasa saudara. Jadi Allah itu menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ya, Alyong lagi duduk ya. Itu Tuhan tahu. Tuh, nanti kalau Alyong berdiri, Tuhan tahu. Engkau duduk atau engkau berdiri, itu Tuhan tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Dan aku berjalan di dalam berbaring. Saudara lagi tidur, saudara lagi jalan, itu semua Tuhan tahu. Segala jalanku kau maklumi, segala jalan pikiran kita, jalan kita Tuhan tahu. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Wow. Saudara perhatikan, ini luar biasa saudara. Kita belum ngomong aja Tuhan sudah tahu. Makanya dalam doanya Tuhan Yesus bilang, kalau doa jangan bertele-tele. Belum kita ngomong aja Tuhan sudah tahu. Jadi ini dari belakang, lanjut ya. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Betul, terlalu luar biasa, terlalu ajaib ya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Otak kita nggak sampai. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga tanganmu di sana menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku yang dahsyat. Nah, ini semua melambangkan apa? Bahwa Daud ya, itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah a man that after God's own heart. Jadi dia mengenal Tuhan sangat dekat. Dan dia bisa bermasmur mengatakan hal ini, bahwa dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Berarti Allah itu mengenal dia waktu dia masih di rahim. Sama kita semua ini, saudara-saudara, waktu kita masih di rahim ibu kita,
Tuhan sudah memilih kita. Hari ini, kalau ada beban saudara, ada kekhawatiran saudara, apapun juga, kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini adalah satu kepastian. Allah itu tidak meninggalkan kita. Jadi jangan kita khawatir, cemas apapun juga. Tuhan sudah mengetahui seluruh keberadaan kita, dan hari ini Tuhan menyertai kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup, saudara. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Artinya, kita ini penuh. Allah sudah tahu kita butuhnya berapa. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Kalau saudara hari ini ada masalah, Allah memberi jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ada amin, saudara? Jadi jangan cemas. Jangan khawatir, percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Yang tiga, kita dipilih untuk kita masuk ke dalam poin kedua ya. Tadi poin pertama adalah kita dipilih. Poin kedua adalah kita ini dipilih untuk apa? Kita ini dipilih untuk, sebenarnya firman Tuhan tadi berkata ya, kalau saudara baca, yaitu kita dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya kita apa, saudara? Supaya kita taat. Nah, ketaatan ini yang membawa kita, obedience brings to blessing. Obedience brings to blessing. Ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ini dipilih supaya kita ini taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ketaatan ini ada dua macam tipe ketaatan. Sebenarnya sulit untuk kita itu taat. Makanya di sini diawali dengan dan yang dikuduskan oleh Roh. Yaitu Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi taat. Taat itu nggak gampang, saudara. Ya pasti taat itu nggak gampang. Jangankan sama Tuhan, sama orang tua aja nggak. Sama orang tua aja waktu kita masih muda ya, waktu kita kecil, nggak gampang. Nah, ketaatan itu ada dua macam. Satu yang disebut taat karena hukuman. Taat karena takut hukuman. Yang kedua taat karena kasih karunia. Saya beri contoh ya. Misalnya saudara suka nyetir ya, setir di jalan tol. Nah, kita naik mobil ada limitnya 65. Tapi kita tinggi-tinggi lah, paling-paling 75 gitu ya. Kenapa kita nggak berani sampai 100? Saudara? Karena kita takut tiket polisi, betul? Kita takut tiket polisi. Jadi kita nggak berani ke di atas 75 kalau limitnya 65, itu karena kita takut hukuman, kita takut kena tiket dari polisi. Nah, padahal sebenarnya itu rule itu ditaruh 65 atau 55, ada tujuannya, ada law-nya. Kenapa mesti begitu? Yaitu agar tidak terjadi kecelakaan. Ya. Coba misalnya hari Thanksgiving dibilangin di koran di mana-mana. Selama masa Thanksgiving, polisi semuanya libur, nggak boleh kerja. Ya. Semuanya libur 2 hari misalnya. Menurut saudara jalan tol tiba-tiba orang pada lari kencang apa tetap pada 75 coba menurut saudara? Pasti semuanya lari 100 kali, 120 kali ya. Benar nggak, saudara? Well, karena semuanya takut hukuman. Semuanya takut kena polisi. Begitu polisinya diangkat, semuanya melanggar hukum. Nah, beda dengan orang yang sadar. Orang yang karena sadar, kenapa rule itu ditaruh? Karena dia lagi nyetir, ada anaknya di belakang. Jangan kencang-kencang. Karena kalau dia kecelakaan, mungkin mobil yang saya tabrak, dalamnya ada anak yang orang itu kasihin. Makanya dia berjalan dengan yang stabil. 75, cepatlah. Taruh 100, paling beda 20 menit. Tapi bahayanya nggak worth it. Ya, ini adalah taat karena sadar bahwa ada kebaikan.
Makanya disebut taat karena kasih karunia. Nah, kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ayat 3 yang di slide ke paling bawah, ya, ini pernah dibahas oleh Peter juga, yaitu bahwa kalau jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan, ketaatan kita itu bukan karena takut hukuman. Bukan karena, oh, saya melakukan ini karena saya takut dihukum oleh Tuhan. Itu taat karena takut hukuman. Tapi taat yang karena kasih karunia, itu karena menyadari Tuhan itu baik. Makanya kita timbul dalam diri kita kesadaran, sehingga kita itu taat karena kita dirubahkan. This is sedikit penjelasan antara free will dan pilihan. Ya, saudara punya free will. Saudara, Tuhan bilang bahwa kita itu dipilih. Allah sudah melihat, ada foreknowledge. Kita diberi free will. Kalau gitu, apakah nasib, apakah itu predestined? Saudara, kalau saudara mengerti bahwa kita itu dipredestined, artinya kita itu sudah dipilih untuk diselamatkan, lalu kita baru timbul rasa sayang kita kepada Allah yang sudah berkorban buat kita. Sehingga kita ini timbul ketaatan karena kita mau membalas kasih-Nya Tuhan. Inilah yang disebut ketaatan karena kasih karunia. Makanya di sini ayat ini tetap berkata bahwa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Karena kita digerakkan oleh kasih karunia. Ketaatan kita digerakkan oleh kasih karunia. Contoh yang lain adalah ya, ada dua keluarga, satu keluarga, dua-duanya keluarganya anak-anaknya taat, tapi ada perbedaan besar dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Keluarga pertama adalah keluarga yang mendidik dengan sangat keras dan disiplin ya. Dan mereka mengasihi anak-anak mereka, hanya cara mereka mendidik itu dengan cara keras, disiplin. Kalau anak melakukan kesalahan, didisiplin. Ya, jadi anaknya taat kalau bapaknya sekali bilang makan, semua makan, duduk makan, semuanya tenang, tidur, semuanya langsung tidur ya. Itu anak-anaknya semuanya nurut gitu. Kalau makan di dimsum atau di mana juga diem gitu, tenang ya, nggak ribut-ribut ya. Sekali bapaknya ngomong, kok tenang semuanya langsung ya. Susah itu saudara, saya juga nggak bisa itu. Nggak bisa itu, susah itu saudara ya. Tapi ada keluarga kedua. Keluarga kedua ini keluarga yang miskin. Papanya sudah meninggal waktu anak-anak masih kecil. Tinggal mamanya yang kerja keras, dua anak ini. Mamanya bekerja dengan keras setiap hari memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak keluarga ini juga tumbuh dalam situasi demikian, tapi anak-anak juga taat. Mamanya ngomong A aja, bahkan belum ngomong udah dia lakukan. Ya. Tapi anak-anak ini yang miskin, dari anak keluarga miskin ini bergerak itu karena dia merasa sayang dan kasihan kepada mamanya yang merupakan single mother. Nah, waktu anak-anak ini sudah mengecap kebaikan mamanya dan merasa sayang dan berhutang budi, mereka ini taat karena dia mau balas kasih sayang mamanya. Ya. Dua-dua taat. Dua-dua keluarga ini anak-anaknya taat. Tetapi satu bergerak karena hukuman. Takut karena papanya galak. Kedua, karena dia bergerak karena kasih karunia. Nah, saudaraku, kita dipilih untuk taat. Tetapi kita ini bukan di bawah hukuman. Karena kita sudah ada di dalam perjanjian baru, yaitu Allah memberikan kepada kita kasih karunia, kita diselamatkan. Kalau saudara baca rencana Allah dari awal, dari penciptaan sampai kita ini diselamatkan, Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, kita lakukan untuk membalas kasih Bapa. Sama seperti anak yang taat itu melakukan apa yang mamanya suruh itu karena dia sayang mamanya yang sudah begitu baik buat dia. Kita dipilih untuk taat bukan karena kita dipaksakan untuk taat. Allah mau kita itu sadar, Allah itu begitu baik sehingga kita kasih karunia itu melimpah di dalam kita. Ngerti saudara ya? Ini adalah luar biasa. Pertama, Allah mengetahui foreknowledge. Allah sudah tahu kita dipilih. Kedua, kita dipilih untuk taat, tapi karena taat yang karena kasih karunia.
Yang kedua ya, kita ditaat itu ya. Nah, saudara, kita bawa masuk ke dalam hal yang penting ini ya, ketaatan. Ketaatan untuk apa? Tahun ini kita belajar tentang greater destiny. Ketaatan itu membawa kita kepada destiny-nya kita. Pastor pernah menjelaskan tentang bagaimana kita itu mengerti destiny-nya kita. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu tentang ketaatan dan destiny kita. Ya. Greater destiny berbicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, agar kita ini menjadi terang Kristus. Of course, kita destiny-nya adalah kerajaan sorga. Tapi destiny kita juga ada juga yang sementara ini kita masih di bumi. Dan banyak orang masih nanya, apa sih panggilan saya? Apa sih destiny-nya? Jawabannya sangat simpel, saudara, yaitu taat. Taat adalah sikap yang mendengar, tunduk, dan melakukan. Ada orang mendengar, tidak tunduk, dan tidak melakukan. Ya. Jadi, sikap ketaatan itu adalah cuma mendengar, tunduk, dan melakukan. Nah, ketaatan atau obedience ini ada diumpamakan dalam Matius 25:21, saudara semua tahu, yaitu tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, orang yang 5 dan 2, ini adalah orang-orang yang taat. Mereka mendengar, tunduk, melakukan. Dan dikatakan apa? Tuannya itu dikatakan bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia kepada yang 2 dan 5. Taat dikatakan bahwa engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Nah, saudaraku, greater destiny itu berbicara tentang sesuatu yang Allah mau lakukan. Kita dipilih untuk menjadi garam, kita dipilih untuk menjadi terang. Tapi sering daripada kita tidak tahu, sepertinya kurang jelas gitu ya, panggilan hidup kita. Nah, taat dan setia dalam perkara kecil membuka kesempatan untuk mendapat tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara kecil adalah panggilan Tuhan. Setiap hari kita memiliki panggilan itu. Ada yang sudah tahu panggilan itu dan melakukannya. Contoh, hamba yang dapat 2 dan 5 dan 2 talenta, mereka melakukan, mereka mengerti panggilan dan mereka setia melakukannya, membawa laba sesuai dengan keinginan Tuhan mereka. Di lain pihak, hamba yang punya 1 talenta tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan talenta yang diberikan kepadanya. Dia melihat talenta itu tiap hari digosok-gosok, ya saudara, sampai dia mengkilap. Tapi dia nggak menjalankan apa yang harus dilakukan terhadap talenta ini. Dia tidak mengolahnya. Ada 2 hal, either ignorance atau laziness. Ignorance artinya tidak tahu, dia tidak tahu harus lakukan apa. Kedua adalah laziness, sudah tahu tapi tidak mau lakukan. Nah, itu juga masalah. Jadi ada ignorance, ada laziness. Ignorance nggak mau cari tahu gunanya ini gimana caranya ya talenta ini ya dilabakan di orang lain, dia nggak tahu caranya. Itu ignorance, dia nggak mau cari tahu. Kedua sudah tahu tapi nggak mau melakukannya. Jadi ada ignorance dan laziness. Sebenarnya hamba yang terima 5 dan 2, sebenarnya juga nggak gitu jelas, saudara. Dia harus lakukan apa. Dia Alkitab nggak tulis, kamu dapat 5 harus buat laba 5, enggak. Yang dapat 2 harus buat 2, enggak. Apakah cuma 1 cukup enggak sih? 2 apa 2, 5 atau 5? Tuhan nggak bilang, Tuhannya nggak bilang. Waktu dia bawa, Tuhannya cuma bilang bahwa engkau hamba yang setia dan taat. Yang baik dan setia. Jadi yang dilihat adalah effort-nya ya, bukannya labanya. Kunci ketaatan adalah setia dalam perkara kecil. Ini jawabannya. Jawabannya untuk kita yang sedang mencari apa itu destiny kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan. Yohanes 4:35 berkata, apa? Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang ladang, tentang apa kita dipanggil itu untuk apa. Kita dipanggil, tadi kita bicara soal perkara kecil. Perkara kecil itu sebenarnya ladang yang ada di sekeliling kita. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Lihat dan pandang. Kalau orang ignorance, dia nggak mau lihat dan nggak mau pandang.
Kalau orang lazy sudah pandang dan lihat tapi tidak mau melakukan. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah sama seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka yang bingung pertama kali ya, tapi kita perlu melihat, kita harus melihat sekeliling kita. Ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam lingkungan kita, dalam sekeliling kita, itulah ladang kita. Ini prinsip pertama. Tuhan sudah foreknowledge. Ingat prinsip pertama itu, Allah sudah tahu keadaan kita. Dan kita hari ini, saudara ada pada hari ini, ada orang-orang sekitar saudara yang Allah sudah foreknowledge. Allah sudah tahu keberadaan saudara, tantangan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, apa aja. Itu Allah sudah tahu dan Allah tidak, bukannya kebetulan menaruh hal-hal itu di sekitar saudara. Jadi kalau kita bilang, oh saya panggilannya apa ya? What you need to do is untuk cuma taat, untuk melihat dan memandang. Saudara lihat, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang Allah taruh yang untuk kita tuh, kenapa kita itu dipanggil. Kenapa kita ini ada di bumi? Pasti ada. Of course, nggak tiba-tiba jadi governor kayak Ahok atau saudara menjadi presiden kayak Jokowi. No, small things, perkara kecil di sekeliling kita. Semakin kita setia, Allah akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Nanti kita akan mengerti greater destiny-nya apa. Tapi ladang kita adalah ladang di sekeliling kita. Coworkers kita. Orang yang bekerja dengan saudara setiap hari. Orang yang ketemu dengan saudara. Mungkin anak saudara, mungkin suami saudara. Mungkin diri saudara sendiri. Itu adalah ladang yang harus kita perhatikan dan pandang. Kita dipanggil apa? Saya beri contoh ya. Anda ditempatkan satu kondisi di mana orang-orang datang kepada saudara untuk meminta nasihat dan penguatan. Ada orang-orang yang punya masalah baik dalam keluarga, kerjaan. Ada 3 kemungkinan saudara respon dalam hal ini. 1, Anda tidak menyadarinya. Kalau Anda, karena Anda tidak memperhatikan orang tersebut walau dia sudah mendekati saudara. Ini ignorance ya. Walaupun sudah ada orang-orang yang datang kepada saudara, tapi saudara nggak sadar bahwa orang-orang ini perlu pertolongan saudara. Saudara dipanggil sebenarnya untuk menolong orang itu. Itu 1. Kurang sensitif dan tidak ada intensi untuk memandang kepada sesama. 2, Anda sudah menyadari, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukan. Kita memilih untuk tidak melakukan. Jadi ignorance dan laziness, sudah tahu tapi nggak mau. Itu laziness ya. Jadi nggak taat karena dia itu lazy. 3, kita meresponi panggilan Tuhan dan memakai kuasa Roh Kudus untuk menuai hasil bagi Tuhan. Ini adalah kita mulai masuk ke dalam ketaatan dan masuk dalam greater destiny. Tujuan kita itu apa? Ingat, kita semua adalah dipanggil sebagai garam dunia. Kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai garam, maka kita harus mulai melihat sekeliling kita. Itulah panggilan yang Tuhan mau kita lakukan. Lalu, apakah hanya di sana saja? Tentu saja tidak. Kalau Tuhan berikan perkara yang kecil, saudara setia, Allah akan berikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Memang itu janjinya Tuhan. Jadi sedikit demi sedikit, kita akan naik kelas. Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar, seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, selanjutnya. Poin ketiga. Kita dipilih untuk pikul salib. Saudara kalau baca firman-Nya, ayat kedua ya, kembali. Di sini apa dikatakan? Orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat dan menerima percikan darahnya. Percikan darah itu melambangkan pengorbanan dan pengampunan karena kasih karunia. Artinya kita ini bukan kekuatan kita sendiri, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita ini masuk dalam kerajaan Allah karena ada percikan darah. Percikan darah itu karena Yesus mau berkorban dan pengampunan karena kasih karunia. Keselamatan yang kita terima itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dalam menanggung dosa kita. Kita dipilih sejak semula untuk menerima kasih karunia Tuhan ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Nah, jadi aplikasinya buat kita ini apa? Kita ini kasih karunia ini apa? Salib ini apa? Percikan darah ini apa? Kita dipilih bukan hanya untuk taat, tapi juga untuk kita ini taat melalui pengorbanan. Memang ketaatan selalu ada pengorbanan. Tuhan Yesus
Berkorban, dia taat, dia berkorban. Ada pengorbanan. Jadi kalau kita bilang saya dipanggil, saya masuk dalam ketaatan, saya ngerti bahwa Allah itu baik, maka saya mulai taat. Tapi waktu kita mulai taat, waktu kita mulai masuk dalam panggilan kita, ada tantangan. Dan tantangan ini kita harus mengerti karena percikan darah, maka kita harus ikut ambil bagian dalam pikul salib. Makanya 1 Petrus 1:13, kalau satu baca, dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu suruhnya atas kasih karunia. Kalau kita berharap pada kasih karunia, kekuatan Allah itu akan menyertai kita. Ya. Mengikut Tuhan pasti ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan dan pikul salib. Nah, pengorbanan, Yesus juga bilang percikan darah ini melambangkan pengampunan. Contoh ya saudara. Saudara nggak bisa ngampunin orang. Saudara padahal tahu bahwa saudara itu dipanggil Tuhan. Saudara sudah tahu bahwa dari kandungan ibu kita sudah dipilih Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Lagi kita taat-taatnya, kita kesel sama seseorang. Ya, kita ada bitterness, ada rasa kepahitan terhadap seseorang. Kita nggak mau mengampuni. Kita nggak mau berkorban untuk melepaskan rasa kepahitan itu kepada orang tersebut. Nah, ini artinya kita nggak bisa menerima kasih karunia. Nggak bisa memberikan kasih karunia dan menerima kasih karunia. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Tuhan Yesus di kayu salib, waktu dia mau disalib, Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus bergerak, digerakkan ketaatan karena kasih karunia. Karena kasih karunia Allah atas saya sudah mengampuni saya, maka saya harus belajar mengampuni orang lain, melepaskan kepahitan itu dalam diri kita kepada orang lain. Ini pikul salib. Gampang? No, of course. Nah, ketaatan pasti ada pengorbanan. It's not easy. Tetapi roh Tuhan memampukan kita. Ampuni orang lain. Berkorban untuk orang lain. Itu semua adalah tujuan daripada Tuhan untuk memanggil kita. Ya. Mengikut Tuhan tidak selalu enak. Pasti ada pencobaan. Bukan ikut Tuhan itu jadi nggak ada masalah dalam hidup. Malah makin banyak, makin saudara kita ikut Tuhan itu makin banyak masalahnya. Tapi luar biasanya kita sebagai umat Tuhan, Tuhan janji bahwa kita dipelihara, di sepanjang hidup kita itu dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Makanya 1 Petrus 1 ayat 5, masih dalam pasal 1, yaitu kamu, apa? Sama-sama, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Katakan sekali lagi, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Saya berdoa ini menjadi rema, 2 poin ini. Kita dipilih, kedua adalah kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara sendiri tidak kuat, tetapi dalam Allah ada kekuatan. Karena imanmu sambil menantikan keselamatan. Sambil kita itu berjalan menuju keselamatan, Allah berikan roh Tuhan, kita dikuduskan oleh roh Tuhan agar kita mendapat kekuatan Allah untuk mengampuni orang, untuk melewati kesulitan, untuk menjalani pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita dengan sukacita. Itu semua karena kita dipelihara karena kekuatan Allah. Ada amin, saudara? Amin. Ini adalah luar biasanya Tuhan ya. Kita ini dipanggil dalam kekuatan Allah. Terakhir, aplikasi dalam hidup kita. Ingat saudara ya, hari ini firman Tuhan berbicara tentang hal yang sangat sederhana, yaitu Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Allah itu mengenal kita, memilih kita. Kita ini adalah orang-orang dipilih dari semula oleh Bapa sendiri, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, kita boleh merasa aman. Hari ini keadaan saudara bagaimana? Kita semua dalam keadaan apapun juga percaya bahwa Allah itu omniscience. Allah itu mengetahui sebelum hal itu terjadi. Kedua, kita dipilih untuk taat. Kita dipilih untuk taat karena kita sadar Allah itu baik.
Makanya kita berubah dari dalam keluar untuk melakukan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, karena kita ini sadar Allah baik. Makanya kita berubah. Kita mau mengasihi orang, kita mau mengampuni orang, kita mau melayani orang. Itu karena kita seperti tadi perumpamaan itu sudah sadar mamanya yang single mother baik kepada anaknya mau berubah. Kita sadar Allah itu baik, kasih karunia-Nya luar biasa, merubah kita sehingga kita mau jadi taat. Taat artinya kita melihat ladang sekeliling kita, jadi garam. Kita lihat sekeliling kita kebutuhannya apa, kita mau ambil bagian di dalamnya, dan ambil bagian dalam memperlebar kerajaan Allah di bumi ini di sekitar kita. Tetapi dalam kita taat, poin ketiga, kita ini harus waspada, harus siapkan akal budi, bahwa kita ini pasti ada pengorbanan percikan darah. Sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu kita mau korban. Yaitu kita mau untuk pikul salib. Karena kasih karunia yang Allah berikan, maka Allah berjanji bahwa ada kekuatan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Maka yang terakhir, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, ada amin saudara? Saya percaya firman Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Saudara jangan khawatir, jangan takut, lakukan aja, taat saja. Greater destiny, yaitu tujuan kita apa dalam hidup ini, Tuhan akan reveal sedikit demi sedikit. Asal kita mau mulai setia dalam perkara kecil, Allah akan berikan kepada kita perkara yang lebih besar, sehingga kita mengerti what is our greater, yang lebih besar destiny kita, panggilan kita. Terus makin Tuhan makin bentuk, agar kita itu mengerti panggilan kita. Next month kita akan bicara tentang imamat yang rajani, ya, bicara tentang bangsa pilihan Tuhan, umat yang kudus yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Itu semua adalah destiny kita, yaitu menjadi garam dunia. Tetapi kita harus mulai dari hal-hal kecil ini, dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita satu dalam doa, ya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau taruh dalam hati kami, Engkau sudah berikan kepada kami untuk kami mengerti, Tuhan, rencana mulia-Mu, your grand plan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami lebih, sudah cukup Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia inilah yang menggerakkan kami boleh menjadi taat kepada Tuhan. Hari ini kalau kami mendengar firman Tuhan, kami ditegur, kami kembali diingatkan, kembali dikuatkan kembali ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk belajar untuk taat, belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang didorong oleh kasih karunia. Biarlah kami menyadari betapa Engkau sudah baik bagi kami, bahwa Engkau sudah mengetahui hal itu sebelum hal itu terjadi. Sehingga kami Tuhan boleh melakukannya karena kami sayang kepada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kami lebih dalam, masuk ke dalam pikiran jiwa kami lebih dalam lagi Tuhan, dan merubah perspektif kehidupan kami, gaya hidup kami, cara pikir kami, cara kami melakukan hal-hal, biar itu merubah hidup kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih brother untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kita agar kita selalu taat. Luar biasa. Mari saudara-saudari kita lanjutkan penyembahan kita melalui perpuluhan dan persembahan kita. Saya minta Brother Aliong untuk doa persembahan kita ya. Terima kasih. Yuk kita masuk dalam doa kita. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau telah berfirman kepada umat-Mu yang Kau kasihi, Tuhan. Umat-Mu yang Kau sayang, yang Kau kuduskan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa setiap kami Kau panggil dalam rencana-Mu, Tuhan. Orang yang Kau telah pilih itu, Tuhan. Dari semula, Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh taat kepada Yesus. Di mana Yesus yang telah mati bagi dosa kami semua, dan yang telah bangkit Tuhan dari orang mati, sekarang duduk sebelah Allah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mendoakan persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan Engkau, inilah penyembahan kami itu Tuhan. Kami mau membawakannya Tuhan dengan
dengan hati yang sukacita Tuhan. Dan kami juga mau memberikannya dengan iman, percaya kami kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu, atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Kami materaikan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Brother Aliong. Sedikit pengumuman. Sunday School jam 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari jangan lupa membantu anaknya agar mereka bisa online sehingga mereka bisa join dengan Sunday School mereka. Ya. Minggu depan kita ada ibadah gabungan. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Kita akan mengadakan ibadah gabungan bersama-sama dengan lokalitas Scranton, Harrisburg, DC, dan Columbus, termasuk kita New York, ya. Yang kita akan diberkati oleh Pastor Fendi Hutomo dari AFGF San Francisco. Jangan lupa minggu depan jamnya jam 10.30, bukan jam 10 ya. Jam 10.30 kita ada ibadah gabungan dengan lokalitas Scranton, Harrisburg, DC, dan Columbus. Dan beserta kita akan dilayani oleh Pastor Fendi Utomo, AFGF San Francisco. Ya. Kemudian iServe. Kita masih ada iServe setiap hari Selasa. Kita sudah memasuki kelas yang ketiga kalinya. Tetapi bagi saudari yang mau bergabung, boleh bergabung ya. Mungkin Anda cuma bisa bergabung 1 kali, 2 kali, is okay. Ya, jadi kalian boleh gabung sebagai guest, is okay. Nggak usah sign up pun is okay. Diharapkan semua bisa mengambil bagian untuk mempelajari something that you need to know about surfing ya. Jadi setiap hari Selasa jam 8 silakan Anda bergabung. Meskipun Anda tidak selalu hadir setiap minggu, sekali-sekali bergabung is okay ya. Kemudian iCare meeting. Kita masih ada 2 iCare yang tersisa, yaitu iCare Target Februari 22, Overcomer Februari 29. Untuk jam-jamnya dan tempatnya saya rasa semua online, bisa hubungin iCare leader Anda. Kemudian yang terakhir, happy anniversary untuk Liu Xiaofui atau Afui dan Lili Agustina, luar biasa ini pasangan. Ya, demikian pengumuman saya kembalikan ke Sanctuary. Silakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh Brother Solihin. Beautiful message, kita dipilih untuk taat. Saya akan tutup dengan ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, dan yang tak bernoda, dan yang tak bercacat. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipilih. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan kami dipilih untuk taat, bukan karena kami takut akan hukuman, tapi karena kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di mana saja umat-Mu berada pada pagi hari ini Tuhan. Kasih karunia itu akan membukakan perkara-perkara baru dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi terang dalam jiwa dan roh kami, dan menuntun kami menuju destiny yang telah Kau beri. Jemaat terkasih, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Engkau telah mendengar firman Allah saat ini, terimalah firman itu dalam hati yang lembut dan hati yang terbuka untuk dipakai dan dipraktekkan di dalam kehidupanmu.
Terimalah berkat-berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, kuasa, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan memberkati. Selamat siang, happy Sunday, happy anniversary.